kabupaten. Yang pertama adalah Apkasi mengapresiasi kebijakan pemerintah dalam rangka penataan aparatur sipil negara melalui penghapusan tenaga honorer untuk kedepannya membangun sumber daya ASN yang lebih profesional dan sejahtera, serta juga kedepannya memperjelas aturan dalam rekrutmen dan penataan ASN serta penghapusan tenaga honorer adalah bagian dari upaya untuk standarisasi rekrutmen dan juga gaji yang selama ini cukup memprihatinkan untuk para tenaga honorer tersebut, Bu. Yang kedua, pertimbangan kami adalah pelaksanaan penghapusan tenaga honorer bersamaan dengan rangkaian kegiatan pemilu legislatif, pemilu presiden, dan juga pilkada yang akan terjadi di awal tahun 2024. Jadi, waktunya ini sangat bersamaan sekali, November 2023 ke Februari 2024. Dan ini akan menjadi kegaduhan sosial yang pasti di tengah masyarakat kita. Belum lagi pandemi yang belum pulih dan juga pertumbuhan ekonomi yang belum stabil. Sektor-sektor yang kita serap pada saat ini, tenaga-tenaga honorer, ini bagian juga sebetulnya bagi penciptaan lapangan kerja di daerah. Yang ketiga, tentu saja terjadi keresahan di kalangan pegawai honorer mengenai kejelasan nasib dan masa depan mereka. Padahal mereka sudah bekerja guna meningkatkan pelayanan, terutama tenaga kesehatan, yang juga mengorbankan bukan saja waktu, tapi juga jiwa dan keselamatan mereka pada saat menangani pandemi bersama-sama. Begitu juga tenaga-tenaga yang lain, seperti tenaga pendidikan dan juga petugas-petugas lapangan yang lain, pemadam kebakaran, BPBD, Dishub, yang masih dibutuhkan pada saat ini untuk membantu pemerintah daerah. Apalagi untuk daerah-daerah terpencil yang berada di luar Jawa. Ini sangat penting sekali karena banyak tenaga kesehatan itu sekarang, boleh kita katakan, masih memilih-milih tempat mereka untuk bertugas dan mengabdi. Yang keempat, kebijakan penghapusan tenaga honorer yang jumlahnya kurang lebih total, mungkin nanti dari Apexi dan Asosiasi Provinsi, 2,1 juta, tentu saja akan berdampak pada penambahan angka pengangguran terbuka di daerah-daerah yang berpotensi juga menambah angka kemiskinan ataupun masyarakat rawan miskin nantinya di daerah-daerah. Mohon izin Ibu Pimpinan, saran dan masukan dari Apkasi terhadap kebijakan penghapusan tenaga non-ASN di tahun 2023. Yang pertama, agar pemerintah dan juga DPR RI dapat mengeluarkan kebijakan penundaan penghapusan tenaga honorer di instansi pemerintah daerah sampai dengan selesainya rangkaian pemilu serentak di tahun 2024. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pusat dan daerah, HKPD, memberikan penekanan mengenai batas maksimal belanja pegawai daerah sebesar 30% dari APBD di pasal 146. Sementara alokasi belanja pegawai di sebagian besar daerah-daerah kabupaten masih di atas 30%, Bu. Ini juga menjadi pertimbangan kita semua nih. Terutama daerah yang memang transfer pusatnya bergantung pada transfer pusat. Laporan perkembangan ekonomi dan fiskal daerah dari Dirjen Perimbangan Keuangan edisi 12. Untuk itu, kami Apkasi memohon perlu disusun rentang gaji P3K sesuai dengan kemampuan daerah. Karena sekarang P3K ternyata, kalau dulu kan janjinya P3K ini gajinya ditanggung oleh APBN, Bu. Ternyata sekarang ini diserahkan ke daerah, ke kabupaten, kota. Dan ini yang terjadi adalah sudah memberatkan APBD kita, yang tadinya seharusnya hanya maksimum 30%, sekarang ini sudah rata-rata di atas 30%, bahkan ada yang mendekati 50%. Perlu adanya penambahan DAU untuk pembiayaan P3K dan outsourcing di lingkungan pemerintah daerah sesuai dengan ketersediaan anggaran pemerintah atau APBN. Saya izin melaporkan juga, ini Bupati Karawang sudah datang. Kemudian untuk masukan Apkasi terhadap proses perekrutan tenaga honorer atau non-ASN menjadi P3K. Yang terjadi sekarang ini semuanya dibuka melalui jalur tes terbuka, Bu. Baik itu yang baru mendaftar ataupun yang sudah mengabdi. Nah, kebanyakan biasanya yang sudah mengabdi ini udah berumur juga dan disuruh mengikuti proses tahapan ujian tes kemampuan dasar dan lain sebagainya. Dengan kondisi sekarang pasti akan ketinggalan. Jadi untuk itu yang pertama kami mohon izin memberikan saran untuk mengatasi persoalan tenaga non-ASN yang tidak mencapai passing grade dengan metode seleksi CAT atau Computer Assisted Test, maka perlu adanya afirmasi terkait masa kerja dan usia terhadap tenaga non-ASN yang sudah mengabdi lama di satu pemerintahan daerah dan mengikuti seleksi P3K di pemerintahan daerah tersebut.
paling tidak diberikan prioritas lah Bu mereka ini. Selain itu, seleksi tenaga non-ASN dilakukan dengan disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing, kebutuhan dan lain sebagainya. Saya juga paham kemarin Pak Menpan RB, Pak Abdullah Azwar Anas memberikan paparan bahwa passing grade tenaga P3K yang ada di Indonesia itu sampai diturunkan harus sekitar 90% dari kualitas tenaga di swasta. Nah, ini memang juga menjadi keprihatinan kita semua, tapi kalau kembali kepada jangka pelayanan mereka terhadap masyarakat di daerah kami, baik itu tenaga kesehatan, pendidikan, maupun tenaga bantu yang lain, itu juga effortnya tidak bisa kita kesampingkan begitu saja. Yang kedua, bagi tenaga non-ASN yang tidak memenuhi syarat menjadi PNS atau P3K karena kualifikasinya pendidikannya tidak terpenuhi, dapat diberikan kesempatan sesuai minatnya seperti pelatihan kewirausahaan, mendapatkan akses terhadap kartu prakerja, dan lain-lain bantuan yang bisa memungkinkan mereka menjadi tenaga mandiri. Kemudian yang ketiga, kepala daerah dapat diberikan alokasi formasi P3K dalam rangka mendukung visi misi yang kontrak kerjanya sesuai dengan periodisasi jabatan kepala daerah. Nah, ini juga sering menjadi politisasi daerah nih terkait dengan pengangkatan tenaga honorer dan lain sebagainya. Hanya di sini memang kita juga perlu hati-hati nanti merumuskan periodisasi tenaga-tenaga ASN yang berharap kita juga akan mendapatkan tenaga yang dengan mutu dan kualitas serta SDM yang mumpuni. Keempat, sedangkan bagi tenaga non-ASN yang tidak memenuhi syarat menduduki jabatan fungsional, perlu diberi kesempatan dalam masa 5 tahun untuk memenuhi kualifikasi jabatan fungsionalnya. Ini seperti tenaga guru, tenaga kesehatan, tenaga bantu di Satpol PP, pemadam kebakaran, analisis kebencanaan, peranata laboratorium pendidikan, dan peranata komputer. Yang ini semua sebetulnya sudah memiliki sertifikasi teknis untuk bidangnya masing-masing. Mudah-mudahan saran masukan kami ini bisa dipertimbangkan dan kita bisa merumuskan ke depan setelah pemilu serentak ini berlangsung, bagaimana dengan konsep konkret penyelesaian tenaga honorer di daerah-daerah. Sejak pengangkatan secara pada zaman Pak SBY dulu, itu memang sudah ada larangan untuk mengangkat tenaga honorer pada saat itu. Tetapi faktanya bahwa memang tenaga-tenaga ini memang sangat kita butuhkan, sehingga untuk memenuhi kebutuhan itu, daerah-daerah ini, kota-kota di Indonesia, termasuk juga kabupaten, itu ya solusinya mengangkat tenaga honorer atau tenaga kontrak. Apa yang disampaikan oleh APKASI, hampir semuanya sama juga yang disampaikan oleh Apeksi, Bu. Jadi dari pertemuan, usulan dari beberapa dari komisariat-komisariat ini, yang mengusulkan kepada pengurus pusat, saya akan bacakan aja secara keseluruhan yang dirangkum ini, Bu. Ya, nanti mungkin ada diskusi secara teknis, kebetulan juga ada kepala-kepala BKPSDM juga yang hadir di sini. Kompilasi semua usulan ataupun masukan dari seluruh anggota Apeksi yang berjumlah 98 ini, bahwa ada beberapa hal yang disampaikan di dalam usulan yang disampaikan kepada pengurus Apeksi untuk disampaikan kepada pemerintah pusat. Satu, penyelesaian status kepegawaian tenaga non-ASN atau honorer. Surat edaran Menteri PAN RB nomor B /185 /M titik SM /0203 tahun 2022 tanggal 31 Mei 2022 perihal status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Di antaranya mengamanatkan menghapus jenis kepegawaian selain PNS dan P3K di lingkungan instansi masing-masing dan tidak melakukan perekrutan pegawai non-ASN sebelum batas waktu tanggal 28 November 2023. Menyikapi hal ini, maka pemerintah daerah telah melakukan berbagai langkah strategis. Antara lain, satu, pencegahan. Untuk pencegahan tidak menambah lagi jumlah tenaga honorer dengan menerbitkan aturan seperti instruksi wali kota. Ini saya kira sudah dilaksanakan oleh anggota-anggota yang bernaung di bawah Apeksi. B, pembatasan kuota mutasi PNS antar instansi pemerintah, khususnya PNS yang bermohon pindah masuk ke lingkungan pemerintah daerah, agar dapat membuka ruang kebutuhan formasi jabatan melalui jalur P3K. C, menyusun formasi kebutuhan berdasarkan ANJAP dan ABK sesuai dengan kebutuhan jabatan yang cukup untuk jalur P3K. 2. Pemetaan tenaga non-ASN atau honorer. A. Melaksanakan pemetaan tenaga non-ASN atau honorer berdasarkan jenis kepegawaian, tenaga guru, tenaga kesehatan, tenaga administrasi atau pelaksana, klasifikasi honorer, dalamnya tenaga honorer kategori 2 dan non-kategori 2, dan kualifikasi pendidikan. B. Menganalisis, membuat pemetaan kebutuhan anggaran daerah. C. Membuat rencana skema penyelesaian tenaga non-ASN ataupun honorer. 1. Membangun komitmen pengurangan tenaga non-ASN. Yang kedua, tidak lagi mengangkat tenaga honorer baru atau mengajukan formasi tenaga kesehatan atau PLKB yang merupakan tenaga ASN pusat ke provinsi. Melaksanakan moratorium mutasi. Membuat usul kebutuhan formasi calon ASN prioritas melalui jalur P3K ke Menpan RB. Menyediakan anggaran yang cukup untuk pengadaan P3K tenaga kesehatan.
memfasilitasi tenaga honorer yang memenuhi syarat untuk masuk pada jalur pengadaan pegawai tahun 2022 sampai dengan 2023 melalui jalur formasi P3K belum dapat diselesaikan sampai dengan tahun 2023 karena keterbatasan anggaran daerah. 3. Menerapkan pola outsourcing sesuai kebutuhan organisasi perangkat daerah. Yang keempat, membangun kerjasama dengan daerah yang maju, menyiapkan tenaga honorer yang tidak terakomodir pada P3K untuk dipekerjakan pada dunia usaha dan dunia industri. Dan juga salah satu solusi yang disampaikan oleh APEKSI. Jadi kalau memang 2023 harus di stop, maka tenaga honorer ini kita harapkan disalurkan ke industri dan dunia usaha yang kira-kira yang mau menampung, Ibu. Jadi ini hasil diskusi kita juga dengan Pak Menpan RB, dan waktu itu janji beliau juga akan mencarikan tempat-tempat ini untuk menyalurkan kalau seandainya itu tidak bisa tertampung di P3K. 5. Menguatkan fungsi asistensi, pengendalian, pengawasan, dan pembinaan. 6. Membuat regulasi dan sistem yang efektif, efisien, akuntabel, dan transparan, dan penyelesaian tenaga honorer melalui regulasi, peraturan kepala daerah terkait mekanisme outsourcing, surat keputusan tentang penetapan kuota tenaga outsourcing, peraturan kepala daerah tentang jenis jabatan P3K prioritas sebagai honorer pada pengadaan P3K. Untuk itu, APEKSI merekomendasikan 1. Mendorong pemerintah untuk melakukan pendampingan anggaran melalui DAU dalam penyelesaian tenaga honorer. Sama yang sampaikan oleh APKASI tadi, bahwa persoalan kita yang saat ini yang terbesar, kita mau mengangkat tenaga honorer, uangnya tak ada, Bu, tidak cukup. Jadi kalau APBD kita pakai semua untuk membiayai tenaga honorer yang ada ini, habis saya kira untuk membiayai gaji pegawai. Karena ada beberapa daerah sudah sampai 49, bahkan yang 60% itu untuk menggaji pegawai yang ada. Yang kedua, mendorong pemerintah untuk memberikan tambahan DAU kepada daerah terkait penggajian P3K yang diserahkan ke daerah. Tambahan prioritas fiskal diutamakan pada pemenuhan 9 jenis tenaga kesehatan yang ada di puskesmas. Ketiga, mendorong koordinasi antara Kementerian Keuangan dengan Kementerian Pan-RB terkait batasan maksimal belanja pegawai sebesar 30% sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang berdampak pada rekrutmen PNS ataupun P3K. Yang keempat, menunda pemberlakuan penghentian tenaga non-ASN pada tanggal 28 November 2023 dan memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk melakukan pengurangan secara bertahap terhadap tenaga pelayanan dasar yang dibutuhkan pemerintah daerah. Dalam hal ini tenaga pendidikan, tenaga kesehatan, pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan rakyat, dan kawasan pemukiman, ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dan sosial. Serta melakukan pendataan dan pemetaan yang akurat, realisasi solusi bagi daerah yang memiliki kendala pelayanan dan anggaran dengan solusi yang tidak bisa diseragamkan. 5. Banyak pemerintah daerah yang tidak siap dengan kebijakan pelaksanaan PP nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Pada pasal 96 yang melarang mengangkat pegawai non-ASN untuk mengisi jabatan ASN. Untuk itu mengusulkan agar pasal tersebut perlu direvisi dengan masa transisi minimal selama 3 tahun dari batas akhir pemberlakuan tanggal 28 November 2023, di mana jabatan ASN masih dapat diisi oleh tenaga non-ASN, serta pemerintah daerah wajib memenuhi kebutuhan jabatan tersebut sesuai dengan ANJAP dan ABK. Pertimbangan lainnya juga sama seperti saya kira dia sampaikan oleh APKASI, kan tahun-tahun politik, Bu. Kami ini jujur ini penting juga ngadapi ini tenaga honorer di daerah. Gelisah, bolak-balik minta ketemu, bolak-balik demo ke DPRD termasuk juga pemerintah. Jadi saya kira perlu dipertimbangkan, diulur waktunya melewati tahun politik, nanti baru itu mungkin ditata lagi dengan baik. Yang keenam, mengusulkan bahwa tenaga ahli daya atau outsourcing tidak dibatasi pada 3 jenis jabatan tenaga kebersihan, keamanan, dan pengemudi. Jadi hanya dibatasi 3 untuk outsourcing ini. Tetapi juga dapat ditambahkan pada jabatan-jabatan lain. Penambahan jabatan tersebut disesuaikan dengan karakteristik kebutuhan daerah yang bersentuhan langsung dan pelayanan kepada masyarakat, seperti pemadam kebakaran, satuan polisi Pamong Praja, penanggulangan bencana, pengatur lalu lintas, tenaga pelayanan di kecamatan serta kelurahan. Jadi harapan kita sebenarnya karena kuota untuk kita menerima P3K ini juga terbatas, tetapi tenaga ini kita butuhkan, kita sarankan supaya itu bisa di outsourcing, Bu. Karena selama ini yang menurut peraturan ini hanya 3 yang bisa tadi, kebersihan, keamanan, dan pengemudi. Yang lain tidak boleh, harus melalui P3K. Dan ini yang saya kira akan jadi masalah kalau dibatasi sampai dengan 2023. Kalau harus berhentikan semua ini tenaga pemadam kebakaran, ini juga jadi masalah. Termasuk juga satuan polisi Pamong Praja, pengatur lalu lintas, tenaga pelayanan di kecamatan dan serta kelurahan. Nomor 7, mengusulkan kepada Kementerian Pan-RB agar menerbitkan peraturan tentang pengelolaan pegawai ahli daya yang bekerja di instansi pemerintah, serta mengkoordinasikan dengan Kementerian Tenaga Kerja terkait pemenuhan penyedia tenaga ahli dayanya. Yang kedelapan, mengusulkan kepada Kementerian Pan-RB untuk mengevaluasi Permen Pan-RB nomor 41 tahun 2018
tentang nomenklatur jabatan pelaksana bagi PNS di instansi pemerintah itu dapat diisi oleh P3K. Hal ini agar memberikan kesempatan kepada tenaga non-ASN pemerintah daerah bisa lebih banyak yang beralih status menjadi P3K. Kesembilan, mengusulkan pengangkatan non-ASN secara langsung tanpa seleksi, seperti halnya tahun 2006 yang diatur dalam peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2005 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi calon pegawai negeri sipil dengan masa kerja tertentu, misalkan di atas 10 tahun atau di atas 5 tahun, dengan catatan merubah regulasi yang semula penganggaran dari daerah menjadi penganggaran dari pusat. Adapun tenaga non-ASN yang belum memenuhi masa kerja tersebut dilakukan seleksi P3K tanpa melihat kualifikasi, jurusan pendidikan, dan hanya mempertimbangkan serata ijazah untuk jabatan-jabatan P3K yang dibutuhkan. Yang 10, kami lampirkan daftar inventaris masalah dari Kota Malang, Palangkaraya, Langsa, Samarinda, Padang, Tarakan, Pekanbaru, Kendari, Banjarmasin sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rekomendasi ini. Jakarta 24 November 2022, Dewan Pengurus Apeksi Ketua Dr. Bima Arya Sugiarto. Kita kepengen sebenarnya memang tenaga honorer kita selesaikan, dijadikan. Kenapa ini kita angkat tenaga honorer? Karena standar gajinya memang terbatas. Gajinya selama ini memang di bawah standar. Tetapi kalau kita naikkan gajinya sesuai dengan ASN atau PNS, tentu APBD kita tidak kuat. Jadi ada dua hal yang saya kira kita butuh tapi tidak punya uang. Oleh karena itu solusinya kalau mau diangkat semua, saya kira uangnya harus dibantu dari pusat. Itu yang penting. Kami siap untuk mengangkat semua itu, tapi tolong dibantu anggarannya. Jangan cuman kita diwajibkan, tidak boleh, lalu disuruh putus kontraknya. Ini jadi persoalan buat kami. Apalagi yang ini juga memang tahun-tahun politik. Saya kira kita semua menghadapi, mudah-mudahan tidak ada kegaduhan dalam tahun-tahun politik ini 2023, 2024 saya kira perlu kita jaga bersama, dan tentu mari kita pikirkan bersama untuk bagaimana menyelesaikan persoalan honorer ini dengan baik. Pemerintah pusat berjanji pada kami bahwa gaji semuanya ditanggung oleh pemerintah pusat. Tapi dalam prakteknya kami 1 bulan cuman pusat mau bayar, selebihnya kita gitu. Wah kalau gitu kita nggak bisa bangun daerah Bu, kalau gitu kan itu masalahnya. Itu yang pertama. Nah sekarang muncul lagi yang kedua, alhamdulillah Bu, saya lapor ke Ibu, sekarang modelnya berubah. Dalam APBN kami, APBD kami yang dikirim dari Jakarta itu sudah dibunyikan bahwa sekian dananya untuk alokasi khusus P3K. Artinya dana ini sudah bisa diatur oleh daerah sebaik mungkin untuk penggajian P3K. Hanya saja memang formasi P3K kita masih minim, sehingga uangnya cukup ada hari ini dari pusat, tapi formasi masih kecil Bu, yang pertama. Nah paling tidak kita mencoba untuk mengatur mereka lah. Hari ini pemerintah mengatur agar tenaga non-ASN ini bisa bekerja maksimal membantu pemerintah. Kita akui Ibu, di daerah itu rata-rata sekolah ataupun puskesdes, puskesmas itu paling banyak ASN-nya 20%, selebihnya kontrak daerah. Itu kita hapuskan. Mohon maaf, kolab Bu daerah. Itu persoalannya. Apalagi mereka ini berada di garda terdepan pelayanan publik, ya kan? Itu saya kira. Kalau di sekolah Bu mogok mereka, bahaya kita. Nah itu. Saya kira kami sepakat semuanya ada poin-poin yang sudah disusun. Kita akan kasih ke Ibu nanti. Intinya adalah kami setuju diatur, ya setuju. Tetapi berikan mereka juga kelonggaran agar mereka bisa juga diangkat dari P3K. Itu mungkin saya kira Ibu. Terima kasih. Saya kira dari MSI, dan kami akan nanti beri pada Ibu. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.